Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan Ghazali, NIM 2241071, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Sains Teknik dan Terapan, Universitas Pendidikan Mandalika, Mataram. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tema pentingnya teknologi informasi dalam pengembangan sistem informasi. Berdasarkan teknologi informasi, sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi dalam suatu organisasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi. Sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah, dan mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi. Sistem informasi terdiri dari elemen-elemen yang terdiri dari orang, prosedur, perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan komputer, dan komunikasi. Semua elemen ini merupakan komponen fisik. Yang pertama, orang-orang atau personil yang dimaksudkan yaitu operator komputer, analisis sistem, programmer, personil, data entry, dan manajer sistem informasi. Yang kedua, prosedur merupakan elemen fisik. Hal ini disebabkan karena prosedur disediakan dalam bentuk fisik seperti buku, panduan, dan instruksi. Ada 3 jenis prosedur yang dibutuhkan, yaitu instruksi untuk pemakai, instruksi untuk penyimpan masukan, instruksi pengoperasian untuk karyawan pusat komputer. Yang ketiga, perangkat keras. Perangkat keras bagi suatu sistem informasi terdiri atas komputer, pusat pengolah, kodek masukan, keluaran, peralatan penyiapan, data, dan terminal masukan. Yang keempat, perangkat lunak. Perangkat lunak dapat dibagi dalam 3 jenis utama. Yang pertama, sistem perangkat lunak umum, seperti sistem pengoperasian dan sistem manajemen data yang memungkinkan pengoperasian sistem komputer. Yang kedua, aplikasi perangkat lunak umum, seperti model analisis dan keputusan. Yang ketiga, aplikasi perangkat lunak yang terdiri atas program yang secara spesifik dibuat untuk setiap aplikasi. Berikutnya ada basis data file yang berisi program dan data dibuktikan dengan adanya media penyimpanan secara fisik seperti diskette, hard disk, magnetic tape, dan sebagainya. File juga meliputi keluaran tercetak dan catatan lain di atas kertas, mikrofilm, dan lain sebagainya. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam suatu kesatuan informasi dan data, bergerak melalui kabel atau tanpa kabel, sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data. Teknologi informasi sudah lazim digunakan di mana-mana. Mulai bangun tidur di pagi hari, kita sudah disajikan alarm dari HP. Hingga jadwal meeting sekaligus tercatat dan mengingatkan pemiliknya. Tren teknologi informasi saat ini sudah berbasis jaringan internet dan semua terakses tanpa batas waktu dan ruang. Implementasi sistem informasi berbasis teknologi informasi dalam bidang tertentu juga sudah sangat tertinggal apabila hanya sekedar membuat otomatis tetapi belum dapat bersinergi antara suatu subsistem informasi dengan subsistem lainnya. Analoginya seperti halnya kita sehari-hari di rumah tidak akan dapat hidup tanpa berkomunikasi dengan lingkungan. Atau biasa hal ini dalam teknologi informasi dikenal dengan enterprise system yang terintegrasi. Apabila kerangka pikir pengguna di level manajemen atas dan menengah
sudah berusaha untuk ideal dalam mewujudkan sistem informasi yang saling bersinergi. Tentunya pengembangan sistem di institusinya salah satu kendala utama yang disampaikan penentu kebijakan dalam mewujudkan sistem. Yang sering penulis jumpai adalah biaya pengembangan sistem dan pengadaan infrastrukturnya, namun seringkali kendala ini tidak mendapatkan solusi yang tepat apabila dihadapkan dengan kebutuhan dan regulasi yang mensyaratkan pengguna sistem informasi sebagai langkah praktis untuk mewujudkan pengadaan sistem dengan membuat sistem informasi tanpa perancangan desain dan proyeksi kebutuhan jangka panjang. Biasanya sistem hanya dibangun dengan pertimbangan merubah pekerjaan manual menjadi otomatis dengan biaya murah. Bahkan sering dijumpai juga menggunakan sistem informasi yang bersifat retail untuk suatu instansi yang seharusnya perlu mengakomodir kebijakan-kebijakan manajemen lokal, sehingga memaksa kebijakan atau peraturan lokal. Dan juga karena merujuk software yang baru yang sebenarnya tidak cocok. Selanjutnya ada tahap pengembangan sistem informasi berbasis teknologi. Tahap pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi dilakukan melalui beberapa tahap, di mana masing-masing langkah menghasilkan sesuatu yang lebih rinci dari tahap sebelumnya. Tahap awal dari pengembangan sistem umumnya dimulai dengan mendeskripsikan kebutuhan pengguna. Dari sisi pendekatan sistem berencana strategik yang bersifat makro diikuti dengan penjabaran rencana strategik dan kebutuhan organisasi jangka menengah dan jangka panjang. Lazimnya untuk periode 3-5 tahun. Masukan atau input utama yang dibutuhkan dalam tahap ini mencakup kebutuhan strategis organisasi, aspek legal, pendukung organisasi, masukan kebutuhan dari pengguna, dan analisa kompetensi akan memberikan gambaran yang lengkap mengenai efektivitas organisasi yang dapat dilihat dari 4 hal, yaitu sumber daya, infrastruktur, produk layanan atau jasa, dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada yang pertama ada tahap perencanaan atau planning. Tahap ini merupakan suatu rangkaian kegiatan sejak ide pertama yang melatar belakangi pelaksanaan pengembangan sistem tersebut dilontarkan dalam tahap perencanaan. Pengembangan sistem harus mendapatkan perhatian yang sama besarnya dengan merencanakan proyek-proyek besar lainnya. Selanjutnya, seperti perencanaan pengadaan perangkat jaringan teknologi informasi, rencana membangun gedung, kantor, keuntungan yang diperoleh jika proyek pengembangan sistem informasi direncanakan secara matang, mencakup ada ruang lingkup proyek dapat ditentukan secara jelas dan tegas. Unit organisasi, kegiatan ataupun sistem yang mana yang akan dilibatkan dalam pengembangan ini. Selanjutnya, informasi ini memberikan perkiraan awal besarnya sumber daya yang diperlukan. Dapat mengidentifikasi wilayah atau area ataupun area permasalahan potensial. Perencanaan akan menunjukkan hal-hal yang mungkin bisa terjadi suatu kesalahan, sehingga hal-hal demikian dapat dicegah sejak awal. Dapat mengatur urutan kegiatan. Banyak sekali tugas-tugas terpisah dan harus berjalan secara bersamaan, paralel yang diperlukan untuk pengembangan sistem. Tugas-tugas ini diatur dalam urutan logis berdasarkan prioritas informasi dan kebutuhan untuk efisiensi. Tersedianya sarana pengendalian, tingkat pengukuran kinerja harus dipertegas sejak awal. Selanjutnya ada tahap analisis.
Ada dua aspek yang menjadi fokus, tahap menjadi fokus ini, yaitu aspek bisnis atau manajemen dan aspek teknologi. Analisis aspek bisnis mempelajari karakteristik organisasi yang bersangkutan. Tujuan dilakukannya langkah ini adalah untuk mengetahui posisi atau peranan teknologi informasi yang paling sesuai dan relevan di organisasi dan mempelajari fungsi-fungsi manajemen dan aspek-aspek bisnis yang terkait akan berpengaruh atau memiliki dampak tertentu terhadap proses desain, konstruksi, dan implementasi. Selama tahap analisis, sistem analisis terus bekerja sama dengan manajer dan komite pengarah dalam titik-titik yang penting mencakup kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan rencana penelitian sistem. Yang kedua, mengorganisasikan tim proyek. Yang ketiga, mendefinisikan kebutuhan informasi. Yang keempat, mendefinisikan kriteria kinerja sistem. Yang kelima, menyiapkan usulan rencana sistem. Yang keenam, menyetujui atau menolak rancangan proyek pengembangan sistem. Keluaran dari proses analisis di kedua aspek ini adalah masalah-masalah penting yang harus segera ditangani. Analisis penyebab dan dampak permasalahan bagi organisasi, beberapa kemungkinan skenario pemecahan masalah dengan kemungkinan dan dampak risiko serta potensinya, dan pilihan alternatif solusi yang direkomendasikan. Selanjutnya yang ketiga ada tahap perancangan atau desain. Pada tahap ini, tim teknologi informasi bekerja sama dengan tim bisnis atau manajemen melakukan perancangan komponen-komponen sistem terkait. Tim teknologi informasi akan melakukan perancangan teknis dari teknologi informasi yang akan dibangun seperti sistem basis data, jaringan komputer, teknik konversi data, metode migrasi sistem, dan sebagainya. Sementara itu, secara paralel dan bersama-sama tim bisnis atau manajemen dan tim teknologi informasi akan melakukan perancangan terhadap komponen-komponen organisasi yang terkait, seperti yang akan berpengaruh atau memiliki dampak tertentu terhadap proses desain, konstruksi, dan implementasi. Selanjutnya yang keempat ada tahap pembangunan atau fisik atau konstruksi. Berdasarkan desain yang telah dibuat, konstruksi atau pengembangan sistem yang sesungguhnya atau secara fisik dibangun. Tim teknis ini merupakan tulang punggung pelaksanaan tahap ini, mengingat semua hal yang bersifat konseptual harus diwujudkan dalam suatu konstruksi teknologi informasi dalam skala yang lebih detail. Dari semua tahapan yang ada, tahap konstruksi inilah yang biasanya paling banyak melibatkan sumber daya terbesar, terutama dalam hal pengguna SDM, biaya, dan waktu. Pengendalian terhadap manajemen proyek pada tahap konstruksi harus diperketat agar pengguna sumber daya dapat efektif dan efisien. Bagaimanapun hal ini akan berdampak terhadap keberhasilan proyek sistem informasi yang diselesaikan secara tepat waktu. Akhir dari tahap konstruksi biasanya berupa uji coba atau sistem informasi yang baru dikembangkan. Yang terakhir ada tahap implementasi. Tahap implementasi merupakan tahap yang paling kritis karena untuk pertama kalinya sistem informasi akan dipergunakan di dalam organisasi. Ada berbagai pendekatan untuk implementasi sistem yang baru didesain. Pekerjaan utama dalam implementasi sistem biasanya mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan waktu yang tepat untuk implementasi. Yang kedua, mengumumkan rencana implementasi. Yang ketiga, perangkat keras dan lunak. Yang keempat, menyiapkan database. Yang kelima, menyiapkan fasilitas fisik. Yang keenam, memberikan pelatihan dan workshop. Yang ketujuh, menyiapkan saat yang tepat untuk cut over atau peralihan sistem. Yang kedelapan, menyiapkan saat yang tepat untuk cut over peralihan sistem.
Pemberian pelatihan harus diberikan kepada semua pihak yang terlibat sebelum tahap implementasi dimulai. Selain untuk mengurangi risiko kegagalan, pemberian pelatihan juga berguna untuk menanamkan rasa memiliki terhadap sistem baru yang akan diterapkan. Dengan cara ini, seluruh jajaran pengguna akan dengan mudah menerima sistem tersebut dan memeliharanya dengan baik. Sekian, dan kesimpulan dari tema ini adalah dalam kaitannya dalam kinerja perusahaan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam mengolah, mengelola, dan menyajikan informasi dengan dukungan suatu sistem informasi sehingga dapat tercapai competitive advantage bagi organisasi atau perusahaan dan diharapkan selaras dengan strategi bisnis. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem informasi, baik dari internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut yaitu teknologi eksternal dan internal, serta bisnis eksternal maupun internal. Bisnis eksternal menyangkut tentang pasar, pelanggan, perusahaan, pemerintah, dan perangkat hukum. Sedangkan bisnis internal meliputi struktur organisasi, infrastruktur, atau aset proses sumber daya manusia, serta budaya perusahaan. Adapun teknologi eksternal yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dalam lingkungan eksternal organisasi. Dan teknologi internal meliputi software, hardware, aplikasi, dan infrastruktur. Sekian pada kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.